semua, kami sedang dalam perjalanan menuju lahan riset tanaman karet Universitas Sriwijaya. Tanaman karet di lahan riset ini berjumlah 61 tanaman. Tanaman karet atau Hesperia brasiliensis merupakan tanaman perkebunan yang bernilai ekonomis tinggi. Ada beberapa penyakit yang kami jumpai di perkebunan karet ini. Yang pertama, penyakit gugur daun disebabkan oleh jamur Pestalotiopsis sp. Yang kedua, penyakit gugur daun disebabkan oleh jamur Colectotrichum glosporioides. Dan yang terakhir, ada penyakit nekrosis kulit pada batang karet. Yang pertama adalah penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh jamur Pestalotiopsis sp. Adapun gejala yang ditimbulkan adalah adanya bintik coklat pada daun muda yang berkembang menjadi bercak coklat tua dan terdapat batas yang jelas antara bagian bercak daun dengan bagian daun yang masih sehat. Nah, daun ini akan gugur sebelum waktunya. Daun yang baru terserang penyakit ini ukurannya itu lebih kecil daripada ukuran yang normal. Sebagian rantingnya itu akan mati dan tajuk tanaman meranggas serta berplural. Berikut perbandingan antara gejala penyakit yang didapatkan di lapangan dengan studi literatur. Penyakit kedua yang kami temui di lapangan yaitu penyakit gugur daun karet atau GDK yang disebabkan oleh jamur patogen Colectotrichum glosporioides. Nah, adapun gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah daun muda yang terserang penyakit ini akan menjadi lemas dan berwarna kehitaman. Ujung daun akan mengeriput dan akhirnya akan mati menggulung. Pada daun yang cukup dewasa, terdapat tanda berwarna hitam, daun berlubang, dan ujung daun mengeriput. Apabila kita lihat dengan seksama, daun yang terinfeksi jamur Colectotrichum glosporioides ini akan terlihat seperti terbakar. Pada serangan yang berat akan mengakibatkan tajuk pohon menjadi gundul yang akan menyebabkan pucuk daun akan menjadi mati dan kemudian hilang. Berikut perbandingan antara gejala penyakit yang ditemukan di lapangan dengan studi literatur. Yang terakhir ada penyakit nekrosis kulit pada batang tanaman karet. Nekrosis kulit pada batang tanaman karet disebabkan oleh jamur Fusarium sp yang berasosiasi dengan Botrytis diplodia theobromaiae. Adapun gejala nekrosis kulit pada batang tanaman karet diawali dengan timbulnya bercak berwarna coklat kehitaman pada permukaan kulit batang. Kemudian bercak tersebut akan semakin membesar dan membuat permukaan kulit batang semakin membusuk. Nah, perkembangan penyakit akan merusak lapisan kambium, bahkan merusak lapisan kayu pada tanaman. Adanya bagian permukaan kulit pada batang yang semakin busuk dan rusak akan mengundang datangnya kumbang penggerek batang, yaitu Sileborus spp dan juga Platypus cucullatus. Bahkan diikuti dengan jamur Ustulina sp yang akan menyebabkan kerusakan pada tanaman semakin parah. Berikut gambar perbandingan gejala penyakit yang kami temukan di lapangan dengan studi literatur. Setelah dilakukan pengamatan gejala penyakit di lapangan, kemudian dilakukan proses identifikasi penyakit di laboratorium. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu jarum ose, tisu, kaca preparat dan cover glass, serta mikroskop. Dan bahan yang digunakan ada aquades serta bagian daun yang sakit. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan bagian daun tanaman yang menimbulkan gejala terserang patogen. Kemudian, ambil patogen pada tanaman yang sakit menggunakan jarum suntik yang telah disterilisasi dan sudah diberi aquades. Lalu, patogen diletakkan pada kaca preparat dibantu dengan aquades dari dalam jarum suntik dan tutup menggunakan cover glass. Setelah itu, amati menggunakan mikroskop sampai patogen terlihat jelas. Dari hasil pengamatan menggunakan mikroskop, didapati Conidia jamur Pestalotiopsis sp. Berikut klasifikasi jamur Pestalotiopsis sp. Morfologi jamur Pestalotiopsis sp. Conidianya berbentuk lurus, kadang-kadang melengkung, dan memiliki 4 septa berwarna coklat. Hasil identifikasi jamur Pestalotiopsis sp di laboratorium dan studi pustaka. Berikut merupakan klasifikasi dari jamur Colectotrichum glosporioides. Morfologi jamur Colectotrichum glosporioides.
Jamur Collectotrichum glosporiodis memiliki spora bentuk silindris, warna koloni awal putih, kemudian orange dan abu-abu saat sudah tua. Proses uji tular penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh jamur Pestalotiopsis sp. Alat yang digunakan, gunting, selotip, kapas, dan wadah. Bahan yang digunakan, air, sampel daun sakit, dan sampel daun sehat. Dalam proses uji tular ini, yang pertama dilakukan yaitu susunlah kapas yang telah dibasahi ke dalam wadah. Lalu, sampel daun sakit dan sampel daun sehat dilembabkan terlebih dahulu. Setelah dilembabkan, daun sakit dan daun sehat disatukan dan beri selotip. Setelah selesai, masukkan ke dalam wadah tadi dan tutup. Tunggu hingga timbul gejala yang sama pada daun yang telah diujikan tadi. Hasil uji tular penyakit gugur daun karet yang disebabkan oleh jamur Pestalotiopsis sp. Lihat pada gambar, terdapat gejala yang sama seperti penyakit gugur daun karet. Kami juga melakukan proses uji tular jamur Collectotrichum glosporiodis, tetapi uji tular kami gagal karena kami menggunakan daun yang terlalu muda, sehingga pada beberapa hari proses uji tular daunnya membusuk. Terima kasih, semoga bermanfaat.